Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid dawam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak wa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, telah selesai tentang pembahasan salat rawatib sebagai salah satu bahagian dari salat sunnat yang pelaksanaannya itu tidak disunnatkan berjamaah. Kita ulang lagi, bahwa arti tidak disunnatkan berjamaah, dikerjakan sendiri-sendiri sah, dan dikerjakan secara berjamaah juga sah. Tetapi tidak ada fadilah 27 derajat sebagaimana yang terdapat pada salat fardu dan sunat yang disyariatkan berjamaah. Terbagi kepada dua kategori, ada rawatib yang sunat muakkad dan ada rawatib yang sunat ghairu muakkad. Maka terdapat tambahan dari praktek salat rawatib kita: 4 rakaat sebelum salat asar, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Dengan rincian yang pada duhur ini 2 rakaat sebelum muakkad, 2 rakaat tambahan ghairu muakkad, 2 rakaat yang sesudah salat duhur muakkad, 2 rakaatnya lagi ghairu muakkad. Jadilah total salat sunat itu 16 rakaat. 16 rakaat ditambah dengan yang kita kaji malam ini, yaitu salat sunat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan tambahan dari kajian yang telah lalu: wal muakkadu minar rawatibi ashrun, dan yang muakkad dari salat-salat rawatib itu 10 rakaat. Wa huwa raka'atani qabla subahin, ada 2 rakaat sebelum subuh atau juga kita sebut salat sunat fajar. Wa dhuhrin, dan 2 rakaat sebelum duhur. Wa ba'dahu, dan 2 rakaat setelah duhur. Wa ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa isya'in, dan 2 rakaat setelah isya. Ada 10 rakaat salat rawatib yang muakkad. Ada pada salat subuh, salat duhur qabliyah dan ba'diyah, salat maghrib ba'diyah, salat isya ba'diyah. Itu yang muakkad. Wa yusannu witrun, ay salatuhu ba'dal isya'i, disunnatkan witir. Witir sebenarnya makna berarti ganjil. Maka diartikan di sini ay salatuhu, bukan ganjilnya yang jadi pembicaraan di sini, melainkan salat witir itu. Tapi karena sudah sangat akrab bahwa witir itu adalah salat, sehingga tidak disebut lagi wa tusannu salatul witri, langsung wa yusannu witrun. Karena bagi kita setiap kali disebut witir tentu asosiasinya adalah salat. Padahal dalam bahasa Arab witrun itu berarti ganjil, lawannya adalah syaf'un, genap. Wasyafa'u wal witru, wasyafa'i wal witri, demi jumlah yang genap dan jumlah yang ganjil.
Kapan waktunya? Ba'dal isya'i, setelah selesai salat isya, bukan setelah habis waktu isya. Karena kalau habis waktu isya, masuk waktu subuh, tidak ada lagi witir. Jadi ketika disebut ba'dal isya'i, setelah salat isya, itu juga tidak lagi disebutkan kata-kata salatnya, harusnya ba'da salatil isya'i, setelah salat isya. Hanya disebutkan nama waktu saja, ba'dal isya'i. Lalu kenapa tidak kita artikan secara harfiah bahwa waktu witir itu setelah waktu isya? Kalau setelah waktu isya langsung masuk waktu subuh. Enggak mungkin witir itu di waktu siang, karena witir adalah salat malam, bukan salat siang. Maka di dalam bahasa Arab itu ada karakteristiknya disebut al-hadfu, karena bahasanya ringkas, singkat dan padat, yang sudah dipahami tidak lagi disebutkan. Beda dengan orang Indonesia dan orang Aceh yang tidak perlu pun ditambahkan. Blah deh j, nanti ada blah si ke deh j, bertambah-tambah bahasanya. Naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan, mundur ke belakang. Itu kan pleonastis, mubazir kosakata. Maju, silakan maju Pak, nggak perlu bertanya maju kemana lagi, udah pasti maju ke depan. Tapi orang Indonesia nggak paham, maju Pak, maju kemana, masih bertanya maju kemana, maka kalau sudah dibilang maju pasti ke depan, mundur nggak perlu disebutkan arah, tentu ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah. Jadi dalam bahasa Arab tidak lagi ditambah keterangan kemana, kecuali litaukid, untuk memperkuat kesan makna dari ungkapan tersebut. Maka itulah yang terjadi pada kasus di sini. Wa yusannul witru, disunnatkan witir ba'dal isya'i. Seharusnya wa tusannu salatul witri ba'da salatil isya'i. Disunnatkan witir setelah salat isya. Witir ini bisa dibaca dengan kasrah waw, witir, dan bisa pula dibaca dengan fathah waw, water. Water bahasa Inggris nanti sudah berarti air pula. Watrun, witrun, watir, witir. Dan sunnatnya itu li khabarin, karena ada sebuah hadis, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Dalil tentang sunnatnya witir adalah hadis. Witir itu, al-witru haqqun, adalah hak, ala kulli muslimin, yang menjadi beban atas setiap orang Islam. Hak bagi Allah Ta'ala, kewajiban atas setiap orang Islam. Dalil sunat witir dan kesempurnaan hadis itu dilanjutkan, faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka witir 5 rakaat, silahkan. Au bisalasin falyaf'al, atau suka witir 3 rakaat saja, silahkan. Au biwahidatin falyaf'al, atau 1 rakaat saja, silahkan. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dan juga dinyatakan sahih oleh Imam Hakim. Maka salat witir ini wajib atas setiap muslim menurut pendapat Imam Hanafi. Jadi kepada siapapun di antara kita yang minta agar niat salat itu boleh dari rumah saja, maka rangkaiannya adalah witir menjadi wajib. Ustaz, boleh enggak niat salat itu dari rumah saja atau dari pintu masjid? Boleh. Itu mazhab Imam Hanafi. Oh, saya niat begitu saja Pak Ustaz. Oh, kalau niat begitu nanti malam wajib salat witir. Kenapa Pak Ustaz? Karena dalam mazhab Imam Hanafi yang membolehkan niat salat dari rumah atau dari pintu masjid, beliau mewajibkan witir. Jadi wajib witir Pak Ustaz, enggak boleh ambil niat saja, jangan witir. Ini kan paketnya komplit. Kalau mau niat dari rumah, witir wajib. Ulamnya wajib witir kakak jadi ahli. Kenapa? Karena kita mencari yang mudah-mudahnya saja. Tatabbu'ur rukhas, mencari-cari diskon saja.
Jadi ada 5, 3, dan 1. Harusnya itu wajib sebagaimana pendapat Imam Hanafi. Lalu kenapa jumhur ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak menyatakan wajib? Wassarifu an wujubihi indana, dan yang memalingkan salat witir itu dari hukum wajib menurut kita yang bermazhab Syafi'i adalah firman Allah Ta'ala di akhir surah juz yang pertama, wassalatul wusta hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat fardu yang 5 waktu dan salat wusta. Wusta itu secara harfiah artinya di tengah. Maka jari tangan ini yang 5, yang di tengah disebut wusta. Ibham, sababah, wusta. Khinsir, binsir. Jari manis, entah kenapa manis jari ini, mungkin keluar gula. Yang di tengah disebut wusta. Maka kata ulama mazhab Syafi'i, kalaulah salat witir menjadi wajib, maka sungguh tidak terdapat salat wusta dalam sehari semalam. Kenapa? Wusta itu mesti di tengah. 5 waktu ada wusta, 2 di kanan, 2 di kiri, 2 sebelum, 2 sesudah. Tapi kalau sudah 6, maka tidak ada wusta. Semuanya menjadi genap. Itu yang pertama. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Law wajaba lam yakun lis salawati wusta. Karena apabila wajib salat witir, maka sungguh salat fardu 5 waktu tidak ada yang wustanya, karena digenapkan dengan salat witir menjadi 6 waktu. Yang kedua, yang memalingkan dari makna wajib itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal lamma ba'athahu ilal Yaman, ketika Nabi mengutus Muaz ke negeri Yaman. Diutus menjadi gubernur. Ini sistem politik Islam dulu, gubernur tidak dipilih tetapi ditunjuk oleh Rasulullah. Saking stabilnya politik di masa itu, Muaz bin Jabal ditunjuk oleh Rasulullah menjadi gubernur di negeri Yaman sampai Rasulullah wafat, berganti Abu Bakar jadi presiden, beliau tetap gubernur. Wafat Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar, beliau jadi presiden, Muaz bin Jabal tetap jadi gubernur. Maka di provinsi mana di Indonesia ini yang berganti presiden, gubernurnya tetap. Sampai 3 presiden, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ini saking stabilnya politik Islam. Gubernur ditunjuk, bukan dipilih. Kita pilih, yang dipilih tidak terpilih. Apa kata Rasulullah? Fa'alimhum annallaha aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa laylatin. Apabila mereka telah patuh kepadamu untuk mengucapkan syahadat, maka ajarkan mereka bahwa Allah telah mewajibkan ke atas mereka 5 salat pada setiap sehari dan semalam. Andai kata witir wajib, sungguh bukan 5, jadi 6. Ternyata Nabi perintahkan kepada Muaz, ajarkan penduduk negeri Yaman apabila mereka sudah berucap kalimat syahadat, bahwa Allah wajibkan ke atas mereka salat fardu sehari semalam 5 waktu. Dan bahasa hadis itu indah sekali. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka telah mematuhimu pada pekerjaan tersebut. Patuh pada syahadat, ajarkan salat. Kalau sudah patuh pada salat, maka ajarkan tentang zakat. Maka pengajaran rukun-rukun Islam itu tadarruj, bertahap. Selesaikan satu-satu dulu. Syahadat dulu, salat, kemudian zakat, puasa, haji. Sedangkan sampai ke Aceh, rukunnya tidak tertib. Setelah syahadat langsung haji. Salat tidak, bayar zakat tidak, puasa tidak, haji semangat. Maka antrian haji mengalahkan antrian salat, antrian zakat, dan antrian puasa.
nyandum semangat. Jadi sampai sekarang masih banyak orang yang menyesal kenapa belum bisa berangkat haji. Tapi masih jarang yang menyesal kenapa belum bisa sholat. Hanya menyesal ketika sudah dilarang sholat jemaah rapat-rapat. Begitu diizinkan rapat-rapat nggak ada yang datang. Ini cara memahami dalil. Dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita bahwa untuk memahami hukum tidak cukup hanya dengan satu dalil. Kebalikan dengan kawan-kawan kita ini, dapat satu hadis langsung digigit dengan gigi geraham, tidak terima dalil yang lain. Ini jadi masalah. Pokoknya itu saja yang satu yang benar, yang lain salah semua. Mau menyuka pokoknya anak pemuda wali. Karena masih boleh minta kurang selama masih dalam bab keuntungan. Nyaki banteng koje kurang pokok aja. Yang muka pokoknya dapat berkah balik. Sudah kembali ke modal. Apabila dipotong sedikit lagi langsung rugi. Wa huwa afdalu min jami'ir rawatib. Dari semua salat rawatib, baik yang muakkad 10 rakaat atau ditambah dengan ghairu muakkad, sungguh salat witir lebih utama daripada masing-masing dan daripada seluruhnya. Sayangnya kita disiplin salat rawatib tetapi tidak disiplin salat witir. Salat rawatib itu sehebat apapun fadilahnya, belum ada seorang ulama yang berpendapat wajib salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat salat rawatib itu wajib. Tetapi untuk salat witir, ada Imam Hanafi yang berpendapat bahwa hukumnya wajib. Apabila ada khilaf yang menyatakan wajib, maka derajatnya lebih tinggi dari semua derajat yang sunat-sunat. Kenapa lebih utama salat witir daripada rawatib? Lil khilafi fi wujubihi, karena ada khilaf, ada beda pendapat sebagian ulama tentang wajibnya. Yang lain menyatakan sunat, Imam Abu Hanifah menyatakan wajib. Makanya Imam Hanafi di dalam mazhab beliau ada wajib, ada fardu. Fardu itu dalilnya akurat dan tidak bisa ditakwilkan. Sedangkan yang wajib ini ada sedikit ittirab pada dalil. Beliau tidak berani katakan fardu tetapi wajib. Baru terdapat perbedaan fardu dan wajib pada selain mazhab Hanafi pada pelaksanaan ibadah haji. Bahkan mazhab Syafi'i pun menyatakan haji itu ada fardu, ada wajib. Fardu sekaligus rukun, sedangkan wajib bukan rukun. Di mana bedanya? Yang rukun, yang fardu ini tidak boleh tidak dikerjakan. Wajib, mesti, bukan wajib, mesti dengan badan sendiri. Makanya dilarang anak kecil datang ke masjid, kecuali di dalam pantauan orang tua. Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian dan dari orang-orang gila di antara kalian. Kata Imam Zarkashi dalam kitab beliau I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid, melihat redaksi hadis ini, dasar hukum mengajak anak kecil ke masjid. Makna sabi di situ di bawah usia 7 tahun. Karena 7 tahun ke atas sudah disebut ghulam, walad. Sedangkan sabi dari baru lahir sampai 7 tahun. Haram hukumnya membawa ke masjid, kecuali karena Rasulullah beberapa kali terlihat menggendong cucu beliau Umamah binti Abil As bin Rabi' datang ke masjid salat berjamaah. Beliau jadi imam, cucunya digendong. Berdiri digendong, rukuk digendong, sujud taruh di lantai, nanti berdiri gendong lagi. Ini keteladanan dari Nabi yang tidak pernah dipraktikkan oleh seorang imam masjid pun di dunia ini. Termasuk Masjid Al-A'la. Ya, kalau sempat Imam Masjid Al-A'la datang kemari sambil gendong anak atau gendong cucu, di ultimatum oleh BKM. Pernah rencana aja ke imam lah. Menyena puan oleh.
Padahal keteladanan Rasulullah, beliau ajak cucu ke masjid dengan catatan cucu itu di dalam pengawasan beliau dan cucu itu menghargai adab-adab masjid, tidak lompat-lompat dalam masjid, tidak mendatangkan keributan. Maka kalau kita ingin ajak anak ke masjid, ajak untuk mengajarkan mereka. Tapi syaratnya yang pertama usia 7 tahun ke atas atau boleh di bawahnya dengan catatan dia paham adab-adab masjid. Makanya orang Arab itu kalau bawa anak ke masjid, mereka berdirikan di depannya, bukan di sampingnya. Jadi ketika orang tuanya rukuk, anaknya rukuk, orang tuanya sujud, anaknya itu berada di tengah-tengah orang tuanya. Lagi karom di urang ci ya. Kenapa? Agar anak yang kecil ini tidak ketika sedang sholat keluar dari saf, nanti safnya renggang, dia balik lagi, karuh dong pakai itu. Jadi baru boleh bawa anak ke masjid, yang pertama dalam pantauan orang tua, dan yang kedua sudah mengetahui adab masjid, yang ketiga bila perlu usianya sudah 7 tahun ke atas. Tapi Nabi membawa Umamah masih digendong. Tidak ada orang yang gendong anak 7 tahun ke atas, apalagi anak orang Arab. Hanya Arab tabirayu katanya. Makanya Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah dalam usia 7 tahun, 7 tahun wanita Arab, bukan 7 tahun wanita cat masjid. Orang Arab itu 7 tahun sudah lengkap hardware dan softwarenya. Nama edung lagi dia nyawa. Wa aqalluhu raka'atun. Sekurang-kurang salat witir 1 rakaat. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Al-witru raka'atun min akhiril laili. Witir itu 1 rakaat di penghujung malam. Kemudian di dalam kitab Al-Kifayah dari Abu Thayyib bahwasanya beliau menyatakan makruh salat witir 1 rakaat, walaupun di situ masih ada gugatan karena tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang witir 1 rakaat. Yang ada malah dalil witir itu 1 rakaat di penghujung malam. Nah, cuma para ulama katakan yang jadi makruh itu kalau witir hanya setiap malam hanya 1 rakaat saja. Setiap malam tetap witir 1 rakaat, walaupun ada kemungkinan untuk tambah, pokok aja hikayat 1 rakaat. Itu yang jadi makruh. Tapi bahwa sekali-kali 1 rakaat nanti bisa jadi sunat, bisa jadi wajib. Kapan sunat 1 rakaat? Ketika tidak mungkin lagi salat witir di akhir malam itu lebih dari 1 rakaat karena masuk waktu subuh. Hanya tinggal 1 rakaat lagi. Sudah mulai pengajian Al-Quran di masjid, kita perhatikan jam ini 2 menit lagi mau azan subuh. Ini kalau salat witir 3 rakaat, baru 1 rakaat sudah azan. Nah kalau begitu 1 rakaat saja. Justru 1 rakaat itu yang sunat, yang sunatnya. Karena kondisi tadi. Wa in lam yataqaddamha naflun min sunnatil isya. 1 rakaat witir ini sekalipun hanya yang itu saja, tidak didahului oleh salat yang lain sama sekali. Apakah salat isya yang fardu 4 rakaat ataukah ba'diyah isya yang sunat 2 rakaat? Bangun tengah malam hanya sempat 1 rakaat saja, tanpa ada salat fardu dan tanpa salat sunat, hanya 1 rakaat saja. Wa in lam yataqaddamha naflun min sunnatil isya au ghairiha, atau yang lainnya. Qala fil majmu', di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam An-Nawawi menyatakan wa adnal kamal 3. Sekurang-kurang salat witir 1 rakaat, tapi sekurang-kurang salat witir yang sempurna 3 rakaat. Setelahnya yang lebih sempurna lagi, wa akmalu minhu 5, yang lebih sempurna lagi 5 rakaat. Fasab'un, lebih sempurna lagi 7 rakaat. Fatis'un, yang lebih sempurna lagi 9 rakaat. Sudah selesai? Belum. Wa aktsaruhu 11 rakaatan. Maksimal salat witir 11 rakaat. Maksimal salat witir 11 rakaat. Maka tidak boleh lebih dari 11 rakaat masih dengan niat witir. Bukan berarti salat malam hanya 11 rakaat.
boleh lebih dari 11 rakaat. Bahkan para sahabat itu bisa sholat malam ratusan rakaat. Hanya yang dibatasi dengan niat witir tidak boleh lebih dari 3 rakaat. Kenapa 11 rakaat? Mohon maaf, 3 rakaat. 11 rakaat. Lil khabari, karena ada riwayat hadis, autiru, karena ada riwayat hadis yang muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Muslim pada periwayatannya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan baik di dalam bulan Ramadan dan tidak pula pada selain bulan Ramadan atas 11 rakaat. Enggak pernah lebih baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Maka terjadilah perdebatan. Kalau ada yang katakan hadis ini dalil salat tarawih, bagaimana mungkin di luar Ramadan ada tarawih? Ada yang katakan kalau ini dalil salat witir, pertanyaannya yang mana dalil tarawih? Kalau ini dalil salat witir, yang mana dalil tarawih? Kalau ini dalil salat tarawih, kenapa ada di luar Ramadan? Nah, maka apa persoalannya? Ternyata di dalam mazhab Syafi'i, nanti kita akan sampai pada babnya tentang salat tarawih. Kita usahakan sebelum Ramadan, bukan tarawih sebelum Ramadan, mengaji salat tarawih sebelum Ramadan. Setiap kali disebut salat tarawih wahia 20 rakaatan, salat tarawih itu 20 rakaat. Apa dasarnya? Lima fa'alahu sahabatu fi zamani Umar ila fi asri Umar ila zamanina hadza. Berdasarkan praktek yang dikerjakan oleh para sahabat sejak dari masa Umar sampai ke zaman kita sekarang. Makanya di Mekah itu sejak dari zaman Sayyidina Umar sampai sekarang 20 rakaat. Anehnya, di Aceh menyatakan yang salat tarawih 8 rakaat itu Wahabi. Padahal Wahabi yang di Arab salat tarawih 20, nya enggak kacau. Yang Aswaja di Aceh menyatakan yang tarawih 8 Wahabi. Padahal Wahabi yang di Arab salat tarawih 20. Yang tahu yang Wahabi, yang 20 atau yang 8. Jadi saat kita tuding yang salat tarawih 8 lah Wahabi, ternyata Wahabi yang sebenarnya adalah yang kerjakan 20. Yang kakak colom. Ya, maka lebih bagus Aswabi saja. Ya, nah, jadi Nabi tidak ada riwayat salat malam lebih dari 11 rakaat. Karena itulah beberapa kali kita nyatakan, bukan utarakan ya. Karena ada selatan, ada timur, ada barat. Nah, yang kita nyatakan, bukan utarakan. Nanti tidak diterima oleh pihak lain. Ya, pakai utara, dan kau dia kanjik selatan juga kau. Ya, kita nyatakan bahwa tarawih, witir, tahajud itu semuanya adalah salat malam. Dinamakan salat tahajud apabila dikerjakan setelah bangun tidur. Dinamakan witir karena rakaatnya ganjil. Disebut tarawih apabila dikerjakan bulan Ramadan. Secara bahasa masih salah, karena Nabi tidak pernah salat tarawih. Nabi hanya salat qiyamu Ramadan. Di masa Nabi tidak ada nama salat tarawih. Nomenklaturnya itu belum ada. Seperti Kota Madiyah Cut Keeng, belum ada itu. Hanya sebutan-sebutan saja. Maka kalau ada yang menyatakan tinggal di Kota Madiyah Cut Keeng, itu hadisnya palsu. Kenapa? Karena belum ada Kota Madiyah Cut Keeng, baru sekedar ucapan-ucapan saja. Maka itu nanti sama seperti kasus bagaimana mungkin Rasulullah menyatakan dalam hadis tentang fadilah salat tarawih 30 malam kalau di zaman Rasulullah belum ada nomenklatur tarawih. Kosakata tarawih itu belum ada di zaman Rasulullah untuk salat tersebut. Maka di dalam kitab-kitab hadis, para ulama memberikan judul untuk salat tarawih itu dua judul, Qiyamu Ramadan ataupun salat tarawih. Nah, di zaman Abu Bakar bahkan tidak ada berita sama sekali tentang salat malam bulan Ramadan. Kenapa?
Karena yang terakhir diingat oleh para sahabat dari instruksi Rasulullah tentang salat malam bulan Ramadan, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Salatlah kalian wahai sahabat-sahabatku di rumah masing-masing. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada salat malam berjamaah di masjid selain dari salat maghrib dan salat isya. Lalu apakah mereka tidak salat qiyamul Ramadan? Ada, tetapi di rumah masing-masing. Baru di masa Sayyidina Umar diaktifkan salat malam bulan Ramadan di masjid berjamaah ikut imam satu orang, ditunjuk secara bergiliran antara Ubay bin Ka'ab dengan Tamim Ad-Dari. Kenapa? Umar hanya memfasilitasi apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Sayyidina Umar ini malam-malam beliau tidak tidur sebelum mengawasi keadaan penduduk. Dengan sepeda motor choppernya itu Sayyidina Umar keliling-keliling. Umar bin Khattab nyena Honda aja mun. Karena sekarang ada Sayyidina Umar di tingkat pusat, ada Umar bin Khattab di tingkat provinsi. Tingkat pusat pakai chopper, wewe nangero. Rodat derajat Sayyidina Umar. Kenapa? Diserupakan dengan orang yang tidak layak. Makanya menyerupakan sesuatu harus bidang yang diserupakan tersebut contoh asalnya lebih hebat. Maka ketika disebut orang yang cerdas itu otaknya seperti komputer, ini pelecehan terhadap otak manusia. Karena kata para ahli, andai kata kemampuan otak manusia itu dirancang dalam bentuk komputer, maka sungguh ukuran komputer itu sebesar planet bumi, saking canggihnya otak manusia. Hanya kita redam kemampuannya dengan tidak mengaktifkan otak tersebut. Komputer itu hanya sepersekian juta dari kapasitas otak manusia, gigabit, terabyte dan lain sebagainya. Canggih sekali otak manusia, hanya tidak dimaksimalkan. Komputer itu sederhana sekali. Jadi kalau ada orang katakan, oh macerong tak utak lagi komputer, itu pelecehan terhadap otak. Ya, jadi jangan sampai memuji orang lebih hebat diserupakan dengan orang yang di bawahnya. Hebat sekali wali kota Banda Aceh, seperti kecil gampung cat masjid. Wah, itu pelecehan terhadap wali kota. Kenapa? Kapasitas beliau lebih hebat diserupakan dengan yang di bawahnya. Ya. Jadi Sayyidina Umar tersinggung, tapi beliau tidak gugat itu dengan UU ITE. Ya. Beliau datang ke masjid, terlihatlah di masjid itu ada orang yang salat malam. Fa idzahum auza'un mutafarriqun, tetapi tercerai-berai. Ada satu orang salat sendiri, di sudut lain 2 orang berjamaah, di sudut lain 3 orang berjamaah, di sudut lain 4 orang berjamaah dan seterusnya. Auza'un mutafarriqun. Maka keluarlah inisiatif dari Sayyidina Umar. Inni ra'aitu law jama'tuhum ala imamin wahidin lakana ahsan. Saya berpendapat kalau mereka ini diarahkan kepada seorang imam sungguh lebih indah daripada tercerai-berai. Maka keluarlah dekret presiden khalifah bahwa salat malam bulan Ramadan di Masjid Nabawi dipimpin oleh seorang imam bergantian antara 2 yang ditunjuk, Tamim Ad-Dari dengan Ubay bin Ka'ab. Ketika keluar peraturan presiden, bukan presiden, peraturan khalifah, bukan perpres, malam besoknya langsung dieksekusi. Umar datang lagi ke masjid dan terlihatlah umat Islam salat malam bulan Ramadan dipimpin oleh seorang imam. Maka beliau katakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu yang seperti ini. Yang jadi misteri itu perkara apanya yang bid'ah? Apakah jumlah rakaatnya ataukah kaifiatnya yang berjamaah kepada seorang imam? Wallahu alam. Tapi yang penting Sayyidina Umar menyatakan ada bid'ah yang ni'mati, bid'ah yang paling baik. Ketika kawan-kawan sebelah menyatakan semua bid'ah adalah sesat. Ketika kita ucapkan pernyataan Sayyidina Umar, mereka tantang, lalu anda percaya Rasulullah atau percaya Sayyidina Umar? Baik, bukan? Saya lebih percaya anda saja, bukan? Yang betul cijih tak kai. Udah lain telah mendum. Nah, ini di masa Sayyidina Umar. Maka sejak saat itu dilaksanakan 20 rakaat. Jadi ketika para ulama mengkaji oleh mereka menuliskan dalam kitab, salah satu kemungkinannya
di masa Rasulullah 8 rakaat tapi panjang-panjang, dan itu ada banyak riwayat menyatakan saking lamanya salat malam bulan Ramadan dengan Rasulullah sehingga ada di antara mereka yang harus bertopang pada tongkat nyandum trip payah tumpang tongkat hai gedang leh hatta khashina fautal falah, sampai kami khawatir tidak sempat makan sahur. Lalu di masa Sayyidina Umar tidak lagi di akhir malam tapi di awal malam, itu pun tidak langsung setelah salat isya lanjut tarawih. Di awal malam salat isya dulu pulang ke rumah, yang tarawih itu jamaah khusus bukan jamaah salat isya. Salat isya itu jamaah umum, mau alim mau tidak, mau awam mau taat atau tidak, salat isya tetap wajib. Maka dibedakan salat isya dengan salat tarawih. Selesai salat isya, yang mau pulang-pulang, yang mau istirahat-istirahat, baru nanti salat malam bulan Ramadan itu orang-orang yang terpanggil saja. Maka salat tarawih itu bukan salat umum, itu salat khusus, dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Tapi kita paksakan untuk menjadi salat umum. Apa yang terjadi? Orang-orang yang khusus harus mengikuti standar orang yang umum. Orang yang umum ini inginnya salat tarawih sesuai dengan amanat proklamasi, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan orang khusus ingin berlama-lama di dalam salat. Nah, maka seharusnya kalaupun difasilitasi, dua-duanya fasilitasi. Kita buat pengumuman nanti, salat malam bulan Ramadan di Masjid Al-A'la dibagi 2 kategori. Yang jam 8 untuk urang beau, yang poh 2 untuk urang rajin. Gimana pakau poh 8 ke urang beau. Maka Sayyidina Umar katakan setelah melihat fenomena tersebut, walladzina yanamuna anha afdalu minalladzina yusallunaha. Mereka yang tidur sekarang lebih baik daripada mereka yang salat sekarang. Kenapa? Yang tidur sekarang salatnya nanti tengah malam, yang salat sekarang tengah malamnya tidur. Maka mereka yang tidur sekarang lebih baik daripada yang salat sekarang. Jadi kita sekarang hanya memfasilitasi salat untuk orang-orang be'o saja. Maka saya di Kota Madia Cot Keung yang masih fiktif itu sudah menyarankan untuk menyelesaikan khilafiyah antara 8 dengan 20 agar mulai bulan Ramadan azan Isya dikumandangkan pada jam 8:20 untuk menyelesaikan khilafiyah antara 8 dan 20. So, azan Isya jam 8:20, 8-nya dapat, 20-nya dapat. Selesai. Hana hehe dang baki. Mbak Ran dia cakap kiban raweh Ustaz. Pokok ji kamu bang Isya 8:20. Pukul 8 ke 20. Poh 8:20 azan Isya. Tahun pertama kemarin agak banyak yang komplain karena mereka sudah terbiasa datang jam 8 ternyata belum berkumandang azan. Seiring perjalanan waktu mereka menikmati, "Haye cik poh 8:20." Agak santai sedikit setelah berbuka puasa je jentik-jentik perut dua gak tahu. Bisa duduk santai. Tidak terburu-buru setelah berbuka lari-lari datang ke masjid untuk kemudian setelah selesai lari-lari ke warung kopi. Ini contoh cara memahami. Maka dalil salat tarawih dalil salat witir yang 11 rakaat itu adalah dalil tentang salat malam yang dikerjakan oleh Nabi. Maka Nabi di bulan Ramadan hanya terdapat salat yang beliau kerjakan, diceritakan oleh Jabir, sallaitu ma shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thamaniya raka'atin thumma autara. Rasulullah salat dengan kami 8 rakaat, kemudian beliau witir. Nah, antara 8 rakaat dengan kemudian beliau witir, kata orang-orang yang salat 20, ada kemungkinan Nabi salat lagi. Jadi pertanyaannya, yang menentukan 20 siapa? Okeylah, Nabi ada salat lagi. Yang menentukan 20 siapa? Satu. Yang kedua, kalau 8 rakaat saja sebegitu lamanya, yang sisa 12 rakaat lagi tentu lebih lama lagi. Dan itu enggak cukup waktu. Dan yang ketiga, ada yang menyatakan Jabir yang terlambat datang sehingga tersisa 8 rakaat. Bukan. Kalau Jabir yang terlambat, bahasanya berbeda. Sallaitu ma'a Rasulillah. Aku salat dengan Rasulullah 8 rakaat. Sedangkan bahasa hadisnya, Shalla bina Rasulullah. Rasulullah salat dengan kami. Bukan saya salat dengan Rasulullah, tapi Rasulullah salat dengan kami 8 rakaat.
Kalau dengan kami berarti bukan hanya Jabir saja, semua sahabat lain Nabi salat 8 rakaat. Nah, 8 yang panjang dari Nabi tidak mampu lagi di zaman Sayyidina Umar. Ini kata sebagian ahli hadis, termasuk Imam Ibnu Majah. Oleh Sayyidina Umar, 8 yang panjang-panjang dibagi menjadi 20 yang sedang-sedang. Di masa Umar bin Abdul Aziz, yang 20 sedang-sedang juga tidak mampu lagi, dibagi menjadi 36 yang pendek-pendek. Sampai ke Indonesia jadi 8 yang pendek-pendek. Maka ringkas sudah 8 pendek-pendek lagi. Ya, padahal ada 8 panjang-panjang, 20 sedang-sedang, 36 pendek-pendek. Ya. Itu salah satu alternatif dari analisa para sahabat, para ulama. Ya, sedangkan analisa kita hanya tentang loyalitas kepada sekte tertentu saja, atau karena malas saja. Nah, wallahu alam. Itu jadi persoalan kita. Maka nanti akan sampai pada bab tentang salat tarawih, itu kita pelajari dan kita kaji perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi tidak ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Nabi ataupun sahabat yang menyatakan Nabi salat tarawih 20. Tetapi semua mazhab yang menyatakan salat tarawih 20, lima fa'alahu Umar, berdasarkan praktek para sahabat sejak dari zaman Umar sampai sekarang. Nah, itu dasarnya. Maka karena 20, setiap 4 rakaat sekali istirahat. Istirahat itu dalam bahasa Arab tarwiyah. Jamaknya tarawih. Kalau disebut jamak itu mesti 3 kali atau lebih. Tidak boleh 2 kali, karena kalau 2 kali tasniyah, tarwihatani. Tarawih jamak, minimal 3 kali istirahat. Kalau sekali istirahat 4 rakaat, 3 kali istirahat itu menjadi 12 rakaat. Maka berusaha disebut tarawih secara bahasa apabila 12. Makanya tentang solat Nabi yang 8 rakaat diberikan judul Salatu Qiyami Ramadan, salat malam bulan Ramadan. Dasarnya salat Qiyamul Lail, tapi karena keistimewaan bulan Ramadan dijadikan Qiyamu Ramadan, bukan lagi Qiyamul Lail. Intinya, mau Qiyamu Ramadan, mau Qiyamul Lail, mau tahajud, mau tarawih, semuanya itu sunat. Tidak diwajibkan jumlah rakaat tertentu. Mau 2 rakaat sah, 4 rakaat sah. Hanya pada witir tidak boleh niat witir lebih dari 11 rakaat. Untuk tarawih boleh 2 rakaat, boleh 8, boleh 12, boleh 20 rakaat. Hanya tidak boleh 36 rakaat kecuali untuk warga Madinah saja. Di Madinah saja boleh praktek 36 rakaat dengan niat witir. Di tempat lain maksimal hanya 20 rakaat. Nah, sedangkan kita kalau di Masjid Al-Ma'mur Lamprit itu setelah ada salat di awal malam 11 rakaat dengan witir, ternyata tengah malam salat lagi Qiyamul Lail. Ini anomali yang lebih parah lagi. Kenapa? Karena Nabi menyarankan ij'alu akhira salatikum bil laili witran, jadikan salat kalian yang paling akhir di waktu malam itu salat witir. Artinya kita witir ketika sudah tidak ada niat lagi untuk salat di waktu malam tersebut. Ini sudah positif, sudah buat jadwal, sudah buat kesepakatan, bikin grup lagi. Nanti tengah malam kita datang ke Masjid Al-Ma'mur Lamprit untuk salat Qiyamul Lail. Tapi tetap saja disudahi salat tarawih malam itu dengan witir. Ini kalau bukan kejahilan tentu memperolok-olok. Walaupun tidak dilarang salat sunat setelah salat witir. Tapi kita tidak patuh anjuran Nabi. Kalau masih ingin salat malam itu, jadikan witir yang paling akhir. Tapi kalau sudah terlanjur witir ternyata bangun tengah malam, silahkan salat sunat lagi, tidak dilarang. Ada perlu salat pembuka? Enggak perlu salat pembuka, karena begitu salat langsung terbuka. Nah, ini kesalahpahaman tentang salat pembuka, karena ada penjelasan dari para ulama bahwa orang bangun salat tengah malam setelah tidur tahajud itu ayyaftatiha bi raka'ataini khafifataini. Dia mulai salat malam yang beberapa rakaat itu dengan 2 rakaat yang ringan. Yaftatihah secara bahasa membuka, tapi bukan salat pembuka, tetap itu adalah salat tahajud, tapi 2 rakaat yang pertama yang ringan saja. Itu semacam warming up, pemanasan bagi orang yang olahraga. Jangan langsung salat malam begitu bangun tidur 2 rakaat yang panjang-panjang, teler nantinya.
Maka mulai dengan 2 rakaat yang ringan, baru nanti lanjut lagi 2 rakaat yang sedang, 2 rakaat yang panjang. Jadi bukan salat pembuka, tapi membuka salat tahajud dengan 2 rakaat tahajud juga. Bukan niat salat pembuka, niat salat tahajud, tapi dikerjakan yang ringan-ringan. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita di malam ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian kajian kita malam ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.